Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita tidur dan beristirahat, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada malam hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini kita ambil dari Ibrani 12 ayat 3 sampai 11 dengan judul saya beri disiplin Allah dalam kasih. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bacaan malam ini saya ambil intinya dari Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Mazmur, kita menemukan pemazmur menyebut orang-orang bebal dan orang-orang jahat atau fasik itu adalah orang yang mengabaikan didikan Tuhan. Mereka dengan sengaja tidak mau menerima didikan Tuhan. Apa hal yang menjadi motif di balik mereka menertawakan dan menghina akan disiplin dan peringatan-peringatan yang diberikan oleh firman Tuhan? Jawabnya sederhana, yaitu mereka merasa peringatan-peringatan dari firman Tuhan itu tidak akan pernah terjadi. Mazmur 73 ayat 13 berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dari bacaan ini, kita terkadang melihat kenyataan yang terbalik. Orang yang cinta Tuhan, kehidupannya susah. Orang yang takut Tuhan, kehidupannya tidak lancar. Sebaliknya orang yang jahat, orang yang meremehkan firman Tuhan, hukuman Tuhan seolah tidak terjadi atas mereka. Hidupnya lebih enak, lebih lancar, lebih sukses, dan sebagainya. Sehingga orang-orang ini menjadi sombong, arogan, dan memandang enteng dan sepele kepada peringatan firman Tuhan. Hingga suatu hari kelak, hukuman yang sesungguhnya akan datang kepadanya, barulah mereka kaget dan terkejut luar biasa. Seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 73 ayat 17 dan 19. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka.
ayat 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Penulis Ibrani mengatakan, jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Jangan mengabaikan disiplin yang diberikan Bapa kepadamu. Seringkali sewaktu kita mendapatkan disiplin dari Tuhan, kita mengabaikannya dan tidak mau belajar. Tidak menjadikan pendidikan dari Tuhan itu memimpin hidup kita dan lebih sungguh ikut Tuhan, mencintai dan mengasihi Tuhan. Seharusnya setiap kali ada teguran, ada hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita, ada hambatan yang terjadi, kita stop sebentar, refleksi, dan tilik hati kita. Apakah kita menjadi sombong, angkuh, arogan, dan tidak bersandar kepada Tuhan? Sehingga Roh Tuhan itu menegur kita dan kita kembali sadar dan kita kembali mau menerima didikan dan bimbingan dari Roh Tuhan. Penulis Ibrani juga mengatakan, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Dia mengingatkan agar kita tidak melihat teguran dan disiplin dari Tuhan sebagai tanda Tuhan tidak mengasihi atau menyayangi kita. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa hidup kita lebih berat dan lebih susah dari orang lain. Kita seharusnya menerima dengan bersyukur karena tahu disiplin Allah kepada kita membuktikan kita adalah anak-anaknya yang sejati. Ibrani 12 ayat 6-8 berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang, anak-anak yang tidak diperhatikan, yang tidak dikasihi Tuhan. Jadi, pada waktu kita mengalami berbagai macam hal dalam hidup kita, justru kita harus melihat dan memiliki pandangan ini. Aku adalah anak Allah. Relasi itu tidak akan pernah berubah. Karena yang sedang menggarap dan membentuk hidup kita adalah Allah Bapa di surga. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam disiplin Tuhan dan di dalam perjuangan hidup kita, kita naik kelas. Kita bukan lagi anak-anak dalam hal rohani. Kita menjadi remaja dalam rohani. Tetapi kita tidak berhenti sampai di situ, bukan? Pada waktu Tuhan memproses kita, berarti Dia mau kita berubah dari fase remaja menjadi dewasa. Dan kita akan tahu bahwa itu adalah pembentukan Tuhan yang pasti indah dan baik bagi engkau dan saya. Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ketika disiplin Allah terjadi, kita tahu disiplin itu datang karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Karena Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dan kita tahu didikan dan gajarannya mendatangkan kebaikan bagi kita. Namun tidak berarti tidak ada tangis dan derita dan kesedihan, bukan? Tuhan mengerti dan Tuhan tahu akan hal itu. Kita bisa menangis, meneteskan air mata, hati kita berduka, bukan saja karena pukulan dan ganjaran yang ditimpakan kepada kita, tetapi kita juga mendukakan Roh Kudus. Namun, Roh Kudus itu juga yang akan menyembuhkan dan melembutkan hati kita. Pada waktu kita takluk dan menerima pukulan Tuhan dengan taat, disiplin itu akan menghasilkan buah-buah kebenaran yang membentuk kedewasaan rohani kita. Paulus juga berkata dalam Roma 5 ayat 35,
kita bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Itulah buah-buah kebenaran yang dihasilkan dari disiplin dan didikan Allah kepada kita yang bersedia dilatih olehnya. Firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi bahwa Tuhan sungguh mencintai dan mengasihi kita. Jangan biarkan kita melihat setiap teguran Tuhan sebagai teguran yang kita pandang anggap enteng. Mari kita ingat lagi bahwa Ia adalah Bapa yang mengasihi kita, dan pasti setiap teguran yang datang kepada kita dimaksudkan agar kita kembali mengingat, taat, dan setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang telah kami dengar dan kami renungkan. Biarlah Bapa, didikan-Mu kepada kami dapat menghasilkan buah-buah kebenaran ya Bapa, dan kami selalu ingat dan setia akan semua yang Kau ajarkan. Bapa, sebentar kami akan beristirahat dan tidur. Biarlah Bapa, kami dapat menyelesaikan pekerjaan kami dengan baik pada malam ini dan dapat tidur. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu hidup kami ya Bapa. Kami juga berdoa dalam situasi pandemi COVID ini agar kami selalu diberi kekuatan menghadapinya, kesabaran ya Bapa. Ampuni ya Bapa semua dosa-dosa yang telah kami perbuat. Semuanya ini kami minta melalui nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.